Halo adik-adik, kita akan memulai persekutuan anak kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Koko ada satu pengumuman ya, karena ini adalah bulan Oktober. Setiap minggu kita sedang membahas tentang misionaris. Apa tuh misionaris ya? Pekabar Injil yang menginjili di tanah negeri kita di Indonesia ya. Hari Minggu kita akan mendengarkan kisah tentang seorang penginjil, namanya adalah Don Richardson ya. Dia menginjil kepada satu suku di bagian Indonesia yang paling timur. Ada yang tahu bagian Indonesia paling timur di mana? Yaitu di Provinsi Papua. Dia akan menginjil kepada satu suku namanya suku Sawi ya. Nanti kita akan mendengar kisahnya ya, sangat seru ya, karena suku Sawi ini ternyata punya satu kebiasaan yang unik, kebiasaan yang membuat kaget Don Richardson ya. Dia punya satu kebiasaan yaitu anak pendamaian ya, mirip sekali dengan konsep Tuhan Yesus ya. Kita akan mendengar kisahnya hari Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Koko mengajak kita boleh mengambil sikap berdoa, lipat tangannya. Mari kita mengangkat pujian. Ku buka hatiku untuk firman. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan
firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus boleh mengajar kami, membimbing kami, membuat kami mengerti akan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati guru-guru kami yang akan mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat malam. Tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau mendengarkan Tuhan, kita mau berdoa dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar puji-pujian kami. Dan malam ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong sertai kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu boleh menjadikan kami pelaku. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, waktu zaman pemerintahan Darius adalah seorang raja. Siapa? Raja dari Darius. Darius itu seorang raja dan dia mengangkat siapa? Mengangkat orang-orang yang dia mau percaya. Nah, Cici Hela mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab ya. Udah bawa Alkitabnya. Pada saat kita mau mendengar firman Tuhan, jangan lupa ya adik-adik, kita harus senantiasa membawa Alkitab. Dan Cici Hela mau buka di Daniel 6 ayat 1 ya sampai 29. Tapi adik-adik mendengarkan ya. Nanti adik-adik bisa baca di rumah. Cici Hela mau adik-adik bisa membacanya ya di rumah ya dengan selesai ya. Tentang buah singa ya. Daniel 6 ayat 1 ya. Darius itu orang Media. Menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ayat 1, ayat 2. Lalu berkemahlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ya. Dan ayat 3, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Apa? 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu, ya. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Nah, Raja Darius memilih 3 kepala raja dan salah satunya adalah Daniel. Dan semua kepala raja yang lain, semua kepala-kepala pejabat tinggi yang lain itu harus melaporkan kepada Daniel, ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa adik-adik? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Roh yang luar biasa. Roh siapa, Cici? Roh Allah. Roh Kudus, Roh Allah. Daniel seorang yang taat, seorang yang setia, seorang yang Tuhan sayang. Makanya Roh Allah ada di dalam diri Daniel. Roh Kudus. Daniel disertai dengan roh yang luar biasa. Dan Daniel juga menjadi kesayangannya Raja Darius. Ya, apa sih yang dilakukan Daniel? Daniel itu kenapa bisa disayang sama Allah? Karena Daniel
firman Tuhan. Ya, dia selalu berdoa. Sehari berapa kali adik-adik? Yo, siapa yang tahu? Sehari berapa kali adik-adik? 3 kali sehari ia berlutut. Adik-adik boleh buka ya. Di ayat 11. Demi didengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, 3 kali sehari dia berlutut adik-adik Daniel. Dia berdoa, dia memuji nama Tuhan. Apakah adik-adik di rumah ada puji-pujian untuk Tuhan? Kalau iya, good. Terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah adik-adik berdoa di rumah setiap hari? Kalau iya, good. Adik-adik harus setia di dalam berdoa kepada Tuhan. Apakah adik-adik membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau iya, good. Terus lanjutkan. Karena dengan kita membaca firman Tuhan, nanti kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Tetapi kalau adik-adik tidak suka berdoa, adik-adik tidak suka memuji nama Tuhan, dan adik-adik jarang membaca firman Tuhan, Cici Hela mengajak adik-adik, mari lakukanlah seperti Daniel. Lakukanlah seperti apa yang Daniel lakukan kepada Allah. Maka Allah menyayangi Daniel. Cici, kalau aku tidak rajin berdoa, aku tidak membaca firman Tuhan, aku tidak suka memuji nama Tuhan, berarti Tuhan tidak sayang dong. Tuhan tetap sayang. Sayang tetap. Tuhan selalu menyayangi kita. Tapi kalau kita mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, seperti Daniel mau menyenangkan hati Tuhan, dia 3 kali sehari berlutut. Coba kasih 1 hari berlutut kepada Tuhan ya adik-adik, belajar ya. Nah, para pejabat tinggi yang lain tidak suka kepada Daniel. Dia mau mencari kesalahan Daniel. Dia mau ngadu kalau Daniel melakukan hal-hal yang bad. Dia mau bilang kepada Raja Darius kalau Daniel itu tidak baik, bad. Dia terus mencari-cari kesalahan Daniel, tetapi tidak ditemukan. Daniel itu terlalu baik, Daniel itu good. Kesalahan sedikit pun tidak ada yang dilakukan Daniel. Jadi pejabat yang tinggi yang lain terus mencarinya, tapi tidak bisa, tidak mendapatkan kesalahan apapun yang harus dia laporkan kepada Raja Darius. Akhirnya para pejabat tinggi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tahu nggak adik-adik? Dia melihat, wah, Daniel itu suka berdoa sehari 3 kali. Daniel suka memuji nama Tuhan. Dia taat kepada Allah. Kita tahu nih caranya nih, pejabat yang tinggi yang lainnya. Gimana kalau kita menghadap Raja Darius dan bilang kepada Raja Darius bahwa semua orang yang ada di sini di bawah pemerintahan Raja Darius harus menyembah kepada Raja Darius. Cuma kepada raja saja, tidak boleh kepada yang lain. Mereka mencari alasan seperti itu, dan mereka pun berkata kepada Raja Darius, dan Raja Darius pun menyetujuinya. Raja Darius pun oke. Lalu pejabat tinggi itu bilang kepada Raja Darius, kalau ada yang melanggar harus dikasih hukuman. Lalu Raja Darius setuju juga. Hukumannya apa adik-adik? Dimasukkan ke penjara. Bukan cuma dimasukkan ke penjara, tapi dimasukkan ke goa singa. Dimasukkan ke goa yang gelap, goa
kalau gua pasti gelap ya, tidak ada lampu. Tapi lebih menyeramkan ada singa. Singanya yang sudah kelaparan. Singanya yang udah mau makan. Kalau melihat orang kayak wah ya, masukkan ke situ. Biar orang yang tidak menyembah Raja Darius, tidak taat kepada Raja Darius, biar dia dimasukkan ke situ ya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua pengusaha ya, semuanya ya, mereka pun berkata seperti itu. Lalu Raja Darius pun bikin surat ya, karena mereka bilang harus secara formal, secara resmi harus bikin surat. Lalu Raja Darius membuat suratnya. Setelah selesai membuat suratnya, pejabat tinggi yang lain pun membacakannya ya kepada seluruh yang pemerintahan Raja Darius, kepada rakyatnya, kepada semua pejabat-pejabat yang lain. Dia membacakannya di ayat 9. Oleh sebab itu ya Raja ya, katanya, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Ya, udah nggak bisa diubah peraturannya adik-adik. Menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Artinya benar-benar itu larangan itu tidak bisa lagi dihapus, tidak bisa lagi dicabut. Dia harus terus dilakukannya ya. Sebab itu di ayat 10 Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Daniel dengar gak adik-adik? Dengar. Daniel takut nggak? Enggak. Daniel tidak takut. Karena Daniel percaya Tuhan menyertainya. Dan sekalipun Daniel kalau harus mati dimakan singa, dia percaya kalau dia sudah bersama-sama dengan Allah. Dia tidak mau menjual imannya, atau dia tidak mau mengingkari imannya, atau dia takut karena takut jadi dia gak mau lagi berdoa. Tidak, Daniel seorang yang taat ya. Adik-adik kalau bisa baca di ayat 11 ya. Daniel mendengarnya surat itu, lalu dibuatnya ya. Tapi Daniel terus mau berdoa kepada Allah. Walaupun Daniel mendengar itu, dia terus berdoa kepada Allah. Lalu pejabat tinggi yang lain itu, yang 2 orang itu, yang lain itu melihatnya. Dia terus menyembah Allahnya. Dia tidak menyembah Raja Darius. Dia menyembah Allahnya. Harusnya dia menyembah Raja Darius, tidak boleh yang lain. Lalu mereka bergegas menghampiri raja, menghadap raja ya. Di ayat ke-13, menghadap raja dan menanyakan tentang larangan raja. Dan mereka minta supaya setiap orang dalam 30 hari ya. Berapa? 30 hari ya, tidak boleh ya. Lalu kata mereka kepada Raja Daniel di ayat 14, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar itu, maka raja senang gitu. Tangkap dia yang tidak mau taat, tidak mengikuti larangan itu, tangkap dia. Tidak. Tapi Raja Darius mendengar itu, dia jadi sedih adik-adik. Kenapa Raja Darius sedih? Karena Raja Darius pun menyayangi Daniel. Daniel orang yang dipercaya Raja Darius. Raja Darius suka kepada Daniel. Daniel selalu melakukan yang good. Raja Darius suka. Raja Darius sedih akan larangan yang dia sudah buat. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun lagi.
Karena larangan itu sudah tidak bisa dihapus, sudah tidak bisa dicabut kembali. Jadi larangan itu harus dijalankan, hukuman itu harus dijalankan. Raja Darius tidak bisa lagi menolong Daniel. Ya. Lalu di ayat 17, yaitu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkanlah ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja Daniel waktu mendengar itu dia sedih, tapi dia mau tidak mau harus melakukannya. Dan waktu dia mengambil Daniel, waktu dia melemparkannya, dia bilang apa? Allahmu yang kau sembah itu dengan tekun, dialah yang akan menyelamatkan engkau. Karena Raja Darius tidak bisa melakukan apa-apa. Manusia itu terbatas, adik-adik. Manusia itu bisa menolong terbatas karena dia manusia. Tetapi Allah, pertolongan Allah tidak terbatas. Pertolongan Allah tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Karena dialah Allah. Dialah yang menciptakan kita. Dan adik-adik harus percaya seperti Daniel, dia percaya ya. Maka Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, adik-adik. Singanya udah seperti giginya udah mau lahap ya, udah mau makan itu Daniel ya. Sudah mau laparnya minta ampun tuh singa. Apa yang dilakukan Daniel? Dia takut atau dia jangan singa gitu ya? Tidak. Dia langsung apa adik-adik? Dia langsung berlutut berdoa kepada Tuhan. Allah yang terkasih, tolong selamatkanlah aku dari singa-singa ini. Daniel berdoa. Jadi adik-adik, seperti yang Ciela katakan, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Nah, waktu Daniel berdoa, datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan menolong Daniel. Karena sampai ada satu masalah pun, sampai bahaya sekalipun, Daniel tetap obey, tetap taat, tetap mengutamakan, memprioritaskan nomor satu, yaitu Tuhan Yesus. Salib di depan, dunia di belakang. Ya, selalu Tuhan di depan. Apa yang aku takut, apa yang aku lakukan di belakang. Kita percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan pun menyelamatkan Daniel. Apa yang Tuhan lakukan? Allah menutup mulut-mulut singa-singa itu. Singa-singa itu tidak menggigit Daniel. Dia selamat. Lihat adik-adik. Baik ya singanya ya kepada Daniel ya. Dia tidak memakan Daniel. Lalu di ayat 20 adik-adik, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ya, raja langsung tuh cepat-cepat pergi ke gua singa. Dan ia sampai di gua singa, dia berseru, Daniel, dengan suara yang sanyu. Daniel, kata raja ngomong begitu ya. Dikirain raja Daniel udah gak ada, udah dimakan singanya ya. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu di ayat 23, ayat 22, di ayat 22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ya, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah, ya,
supaya Daniel ditarik dari gua singa itu. Ya, raja senang mendengar itu. Daniel selamat dan Allah mengirimkan malaikatnya menyelamatkan Daniel. Lalu ditariklah Daniel dari gua singa itu dan raja semakin sayang kepada Daniel dan Daniel semakin diberikan kepercayaan yang lebih lagi. Dan ya, raja memberi perintah, lalu diambilnya orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Akhirnya pejabat-pejabat tinggi yang dia pun yang akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa. Dan apa yang terjadi? Singa pun memakannya. Ya. Dan di situ raja akhirnya menyuruh apa? Di ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bertambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dan raja pun mau percaya kepada Allah, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik harus tetap taat kepada Tuhan, berdoa, memuji nama Tuhan. Kalau belum melakukannya, lakukan, belajar. 5 menit, 10 menit, siapkan waktu untuk Tuhan. Renungan, baca firman, dan memuji nama Tuhan. Dan kalaupun adik-adik suatu hari nanti semakin hari semakin besar, ingat, salib di depan, dunia di belakang. Tuhan Yesus prioritas pertama, harus adik-adik jaga. Dan adik-adik harus bisa memuliakan nama Tuhan. Seperti Daniel, dia memuliakan nama Tuhan. Dan Raja Darius pun percaya. Dan biarlah melalui hidup adik-adik, orang-orang melihat bahwa Kristus ada dalam hidup adik-adik. Dan adik-adik mencerminkan firman Tuhan. Kalau kita salah, kita bertobat. Kita salah, kita terus bertobat. Jangan pernah adik-adik tidak bertobat. Dan yang paling utama, jangan pernah adik-adik meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah adik-adik menjual kepercayaan itu, menjual iman itu kepada hal-hal yang lain, hal-hal duniawi. Ya, adik-adik ingat, Tuhan Yesus utama. Biarlah adik-adik mau dipakai dan mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Seperti Daniel ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh belajar seperti Daniel, yang taat kepada Tuhan dan mau terus memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tidak takut kepada bahaya karena percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.